Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar nih? Semoga teman-teman sehat selalu dan tetap dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, salam kenal semuanya. Perkenalkan, saya Lia Revi Oktavina, delegasi TBN Imbasadi dari Universitas Negeri Surabaya. Saya berasal dari Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur. Oke, langsung saja. Dalam kesempatan kali ini saya akan membawakan podcast dengan tema Mitos Daerah dengan judul Mitos Larangan di Telaga Muret sebagai ekokritik masyarakat Desa Sawo, Kecamatan Campur Darat, Kabupaten Tulungagung. Telaga Muret merupakan sumber air yang berada di Desa Sawo, Kecamatan Campur Darat, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur. Secara geografis, desa ini terletak tepat di bawah area pegunungan. Masyarakat di sekitar Telaga Muret ini umumnya bermata pencaharian sebagai petani, peternak, dan juga pengusaha. Saat ini Telaga Muret sudah menjadi tempat wisata yang digemari oleh masyarakat Tulungagung dan sekitarnya. Karena keindahan alamnya, kehijauan area sekitar telaga, dan satwa-satwa yang ada di telaga ini. Menjadi sumber air yang terpelihara tentunya tidak lepas dari kepercayaan masyarakat terhadap mitos-mitos yang ada di Telaga Muret. Nah, mitos-mitos inilah yang kemudian turut serta menjaga Telaga Muret tetap asri dan lestari. Oke, lanjut tentang apa itu sebenarnya mitos. Nah, di sini kita akan membahas apa itu mitos menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut KBBI, mitos itu merupakan cerita tentang dewa-dewa dan pahlawan di masa lalu, mengandung penafsiran tentang asal-usul alam semesta, manusia, dan bangsa yang mengandung arti mendalam dan diungkap dengan cara gaib. Kemudian Dananjaya juga menjelaskan bahwa mitos atau mite merupakan prosa cerita rakyat yang dianggap benar-benar pernah terjadi di masa lalu, dan cerita itu berhubungan dengan hal-hal gaib yang biasanya mengenai dewa-dewa atau makhluk setengah dewa. Sementara itu, dalam tradisi lisan Jawa, Endraswara menjelaskan bahwa mitos merupakan cerita yang memuat kepercayaan orang Jawa terhadap hal-hal gaib. Nah, mitos ini pasti memiliki fungsi di tengah-tengah masyarakat. Nah, apa sih fungsi-fungsi mitos ini di tengah masyarakat? Nah, ada 6 fungsi mitos di tengah masyarakat. Yang pertama adalah sebagai sistem proyeksi. Kemudian yang kedua sebagai pengesahan budaya. Kemudian yang ketiga sebagai kontrol sosial atau pengendali norma-norma sosial. Yang keempat alat pendidikan anak. Yang kelima memberi jalan atas pembenaran masyarakat agar tidak lebih superior. Dan yang keenam atau yang terakhir adalah sebagai alat protes ketidakadilan. Dalam hal ini, mitos di Telaga Muret merupakan fungsi yang lebih menekankan pada fungsi budaya dan kontrol sosialnya. Kemudian, apa sih yang menarik dari mitos larangan di Telaga Muret ini? Nah, hal yang menarik dari mitos-mitos yang ada di Telaga Muret ini adalah adanya ekokritik dalam bentuk kesadaran terhadap kelestarian lingkungan. Nah, mitos yang dipercayai masyarakat di Telaga Muret memberi implikasi terhadap kelestarian alam. Hal ini merupakan salah satu bentuk peran dan fungsi mitos dalam masyarakat, dan kepercayaan masyarakat terhadap mitos ini yang membuat mereka tidak sembarangan mengotori atau merusak Telaga Muret. Adanya suatu tempat, teman-teman, pasti dibarengi dengan adanya asal-usul dari tempat tersebut. Begitupun dengan Telaga Muret. Nah, bagaimana sih asal-usul adanya Telaga Muret ini? Oke, jadi Telaga Muret ini juga memiliki asal-usul yang dipercayai oleh masyarakat dan diceritakan dari mulut ke mulut hingga sekarang.
pada awal mula munculnya Telaga Buret ini konon karena adanya segerombolan penunggang kuda yang berasal dari Majapahit yang dipimpin oleh Jigang Joyo. Nah, salah satu dari rombongan itu ada yang membawa bayi, dan kemudian bayi itu menangis karena kehausan. Karena tidak tega, pemimpin dari penunggang kuda itu yang bernama Jigang Joyo merasa kasihan, sehingga dia menggali tanah dan muncullah sumber air. Nah, sumber air ini mengalir sangat deras sehingga membentuk sebuah telaga. Nah, telaga inilah yang kemudian diberi nama Telaga Buret. Oke, selanjutnya apa yang terjadi setelah Mbah Jigang Joyo pergi atau melanjutkan perjalanannya? Oke, dari dulu sampai sekarang air yang mengalir dari telaga tersebut tidak pernah surut sama sekali walaupun itu di musim kemarau. Air dari Telaga Buret ini tetap mengalir ke area persawahan milik 4 desa, yaitu Desa Gamping, Desa Ngentrong, Desa Sawo, dan Desa Gedangan. Konon sebelum rombongan Mbah Jigang Joyo ini pergi meninggalkan telaga, Mbah Jigang Joyo pernah berpesan agar masyarakat mau menjaga telaga tersebut. Sehingga setiap tahun masyarakat sekitar telaga itu mengadakan upacara adat ulur-ulur. Upacara ini merupakan upacara sebagai bentuk rasa syukur masyarakat di area telaga tersebut karena sawahnya sudah diairi oleh air dari Telaga Buret ini. Tradisi untuk merawat Telaga Buret ini dilakukan dengan cara mengarak 2 patung simbol Dewi Sri dan Joko Sedono setelah sebelumnya berziarah ke makam Mbah Jigang Joyo dan di sisi barat telaga. Oke, masuk ke dalam pembahasan mitos larangan yang merupakan pembahasan inti kita, yaitu mengapa mitos larangan ini ada di Telaga Buret. Nah, saat itu Mbah Jigang Joyo juga berpesan agar masyarakat tidak mengambil, merusak, membunuh makhluk hidup di sekitar Telaga Buret. Jika melakukannya akan tertimpa musibah. Contohnya seperti memetik bunga, memotong pohon, membunuh hewan di sekitar telaga, karena notabene di area telaga itu banyak sekali tumbuhan dan hewan-hewan yang hidup di sana juga bermacam-macam, seperti ada monyet, ada rusa, burung, hewan melata, dan hewan-hewan air lainnya. Menurut penjaga telaga, pernah terjadi kejadian yang tidak diinginkan oleh salah satu wisatawan karena dia memetik bunga di area telaga tersebut. Oke, di luar dari kepercayaan akan mitos tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa mitos-mitos tersebutlah yang menjaga Telaga Buret tetap asri dan lestari, karena kondisi alam yang berada di area telaga itu sebenarnya sangat memungkinkan adanya sumber air. Yang pertama karena Telaga Buret ini berada di bawah area pegunungan. Yang kedua, di area telaga itu banyak tumbuh pohon-pohon yang sangat besar, karena ada kepercayaan bahwa siapa saja yang berani memotong pohon itu akan terkena musibah, sehingga tidak ada yang pernah berani memotong pohon itu, sehingga pohon-pohon itu tetap memberikan sumber air untuk Telaga Buret ini. Dengan terjaganya ekosistem di area telaga itu, kemudian telaga menjadi lestari, menjadi sangat asri, dan air yang berada di telaga itu tetap melimpah dan tetap mengalir sepanjang tahun. Kemudian ada nggak sih mitos lain selain mitos larangan ini? Jawabannya ada, teman-teman. Jadi apa sih mitos lain tentang Telaga Buret ini? Jadi dipercaya bahwa Telaga Buret ini terhubung dengan Laut Selatan. Sampai saat ini belum diketahui pasti berapa kedalaman dari Telaga Buret, karena tidak ada yang pernah berani menyelami Telaga Buret, karena dipercaya Telaga Buret ini ada pusaran air yang sangat besar dan sangat deras. Demi alasan keselamatan, tidak ada yang pernah berani menyelaminya. Selain itu, masyarakat juga percaya bahwa pusaran air inilah yang menjadi portal untuk masuk ke Laut Selatan.
Bahkan warga sekitar Telaga juga percaya bahwa Mbah Jigang Joyo merupakan panglima perang Ratu Laut Selatan. Oke teman-teman, terlepas dari kita percaya atau tidak tentang mitos tersebut, yang harus kita benarkan adalah bahwa mitos-mitos inilah yang sebenarnya memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kelestarian Telaga Murad. Oleh karena itu, menurut saya, biarlah mitos ini tetap menjadi sastra lisan yang berkembang di masyarakat agar manusia-manusia serakah tidak memiliki panggung untuk menunjukkan keserakahannya terhadap alam. Cukup dari saya. Makasih teman-teman udah mau dengerin podcast ini sampai akhir. Kira-kira teman-teman percaya nggak sama mitos tadi? Teman-teman bisa sharing di kolom komentar ya. Saya akhiri podcast kali ini. Maaf apabila ada yang kurang berkenan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.